Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Beberapa chapter ke belakang bisa kita bilang ya, cara Boruto bolak-balik ke desa itu sukses karena di sana ada Hokage ke-8 Shikamaru kan. Dia telah memuluskan rencananya dengan bekerja sama kembali setelah mengetahui kebenaran tentang Boruto sendiri. Dari chapter 8, 9, 10 bahkan 11 maupun 12-an nanti, taktik brilian Shikamaru pasti akan membuat kita tuh tercengang. Dia juga sudah mengatakan kepada Ino yang manakah seperti ini kan, kau harusnya mengikuti cara permainanku saja Ino. Aku punya metode sendiri dalam memecahkan masalah yang rumit ini. Perlu diketahui, aku menjadi Hokage di era yang kacau, tetapi itu tanggung jawab yang pas untuk era seperti ini. Shikamaru kemudian mengenakan jaket kebesarannya, di belakang itu tertuliskan angka 8. Pertanyaan sekarang, kenapa sudah seharusnya Shinjuku itu harus waspada pada taktik dan jebakan Shikamaru? Bagaimana dengan Kawaki sendiri tuh, dan apa sang Hokage yang dianggap jenius setelah Minato Namikaze dan Kakashi ini akan membuat gebrakan plot twist pada Konoha yang sekarang ini tengah kedatangan invasi para monster tersebut? Well, ini akan jadi menarik untuk kita bahas. Yuk kita mulai. Nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang video dewasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini sob, kalian pasti akan benar-benar dibuat takjub pada akhirnya oleh Shikamaru. Kalau kita melihat aksinya dari dulu, hal yang membuat menarik Shikamaru itu adalah jebakan-jebakan dan plot twistnya kan. Harusnya nih orang kuatnya nggak seberapa, tetapi mampu menangani Hidan Akatsuki. Bahkan dia harusnya yang menjadi jenderal perang aliansi Shinobi dalam Regu 4 kan. Pada saat itu, takdir juga mengakhirinya menggantikan ayah sendiri Shikaku dalam pertempuran Shinobi kala itu kan. Sekarang sob, dia telah menjadi Hokage ke-8 dengan penuh kontroversial dikarenakan keadaan. Semenjak Naruto dinyatakan telah mati itu, maka Shikamaru lah yang ditunjuk oleh para tetua untuk menjalankan desa. Tetapi nyatanya Shikamaru masih memilih menjadi Hokage ke-8 sementara tuh. Dia meminta waktu hingga 3 tahun, dan ternyata makin kesini tebakannya itu makin benar. Kenapa? Apakah ini karena Boruto sendiri? Ya betul sekali teman-teman. Waktu 3 tahun akhirnya itu juga merubah perspektif Shikamaru nih ya. Awalnya itu keras jika mengatakan Boruto itu adalah pengkhianat. Kini dia bisa bekerja sama dengannya nih setelah tahu kebenaran yang terjadi sesungguhnya antara Boruto, Kawaki, dan Naruto yang masih hidup disegel dalam dimensi di mana waktu tak bekerja di sana. Itulah dia mengatakan seperti ini. Boruto, aku punya metodiku sendiri untuk membantumu bisa keluar masuk desa dengan aman. Lalu apa yang sebenarnya peran dilakukan Shikamaru ke depannya nanti? Well, itu pertanyaan sulit nakama, karena sepanjang sejarah belum pernah ada posisi seorang Kage yang mana kemampuan bertempurnya itu bisa dibilang sangatlah lemah. Lihat aja dari mulai Hashirama yang luar biasa itu, Tobirama yang superior dengan beragam ninjutsu, Saruto bisa profesor yang menguasai semua elemen dasar, Minato yang bergelar kilat kuning kurang sendiri, Tsunade sang legenda Sanin, Kakashi legenda Shikopi ninja Sharingan itu, dan Naruto yang mengesankan karena Jinchuriki Biju ekor 9. Lalu Shikamaru, apakah dia bisa dibandingkan dengan mereka secara kekuatan? Tentu tidak sob. Tapi pada akhirnya kita juga percaya ya, setiap pemimpin itu punya eranya masing-masing. Dan era sekarang itu membutuhkan pemimpin yang setenang, secerdas, dan punya visi perencanaan besar seperti Shikamaru Nara. Dia ahli dalam menyusun strategi pertempuran lebih dari para Kage pendahulu yang kita sebutkan tadi loh. Nah, chapter Boruto sekarang itu dimana para Ego Jubi sudah pada berdatangan ke desa sendiri, kita akhirnya juga diberikan beberapa kejutan. Salah satunya adalah Himawari ini ternyata memiliki Kyuubi dalam dirinya kan, yang notabene menjadi sosok Jinchuriki Kurama yang baru. Sementara itu Kawaki juga mengincar Boruto di saat beberapa kali Shikamaru berkomunikasi dengannya. Dan tambahan para Ego Jubi sendiri sedang mengaco mencari targetnya masing-masing.
Nah, kami rasa sob inilah peran paling menarik bagi Shikamaru ke depannya. Chapter sebelah nanti kita ngerasa akan ada momen penting bagi Shikamaru untuk menghubungkan titik-titik itu ketika keadaan sangatlah darurat. Dia serasa sudah memetakan area sendiri ya, dan untuk keselamatan desa. Pertama, Shikamaru sudah menugaskan Sai dan para anbunya untuk segera mengevakuasi para warganya. Dia sangat bagus dalam komunikasi dengan siapapun dengan bantuan Shinten Shinojutsu. Koordinasi seperti ini acap kali dilakukan oleh sang Hokage jenius ini. Kedua, untuk Boruto, kepadanya dia akan terus berbagi informasi terbaru di dalam desa dan juga di luar desa ya. Shikamaru layaknya agen ganda bagi Boruto sendiri sebagai kepala negara dan juga sebagai rekan Boruto untuk memberitahu hal penting pada saat-saat tepat. Sebagai kepala negara dan juga sebagai rekan Boruto untuk memberitahu hal penting pada saat-saat tepat. Ini bisa dilakukan karena posisinya sebagai Hokage. Bahkan nih orang berpura-pura jika Boruto itu masihlah sebagai orang jahat yang membahayakan desa Konoha sendiri kan. Nah, dia perannya seperti itu memang menarik. Sementara untuk Kawaki, dia akan tetap menjaga agar dirinya tidak merasa dikhianati Shikamaru. Sementara untuk Kawaki, dia akan tetap menjaga agar dirinya tidak merasa dikhianati oleh Shikamaru, bahwa dia telah sadar sekarang atas teknik omnipoten yang awalnya mengenainya itu. Shikamaru sudah tahu orang yang menyebabkan kekacauan desa dan menyegel sahabatnya Naruto itu adalah putra angkatnya sendiri itu. Tetapi kejelian Shikamaru, dia itu memanfaatkan peluang itu patut diapresiasi nih. Dia terus seperti ini seolah-olah tak terjadi apapun kepadanya. Bahkan chapter 10 kemarin ada sebuah panel yang mengatakan kepada Kawaki kurang lebih seperti ini. Kalian berdua Kawaki Delta cepatlah pergi menuju ke arah Himori dan tim 10. Sepertinya mereka sedang dalam masalah dengan para Shin juga itu tadi. Oh ya, aku sekarang sudah mendapatkan informasi dari tim pelajak bahwa Shin juga di luar sana itu juga menjadi incaran dari Boruto untuk sekarang. Dia bukan menjadi masalah. Kita manfaatkan saja kekuatannya untuk membantu desa tetap aman. Nah, perkataan manipulatif seperti ini demi sebuah kesuksesan misi jelas Shikamaru banget kan. Dan sekarang tidak disadari oleh Kawaki Delta teman-teman. Lalu apakah dia akan tetap setenang ini di saat para generasi baru sedang menghadapi ego Jubi yang pada permunculan itu? Bahkan kemarin aja Inoji sempat terluka kan tubuhnya itu karena serangan dari ego Jubi sendiri. Hal itulah yang menjadi pemicu dari mengamuknya Himawari dan keluarlah kekuatan Kyuubi mode dalam dirinya. Di saat Inoyamanaka akan mulai mengkhawatirkan putranya, Shikamaru mungkin hanya terdiam memandangi dari balik kaca jendela Hokage itu dan kemudian membentuk perencanaan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena gini loh teman-teman, adanya Shikamaru di jabatan penting desa ini sepertinya akan berkaitan untuk menjaga agar Amado tidak macam-macam. Dari semua shinobi desa, hanya Shikamaru lah yang selalu skeptis tentang sang ilmuwan tersebut ya. Apakah hingga kini Shikamaru masih terus saja mencurigainya tentang Sein versus kerasionalan pikiran Shikamaru? Lalu bagaimana dengan chapter terbarunya nanti? Well, itu akan menjadi sebuah momen menarik tersendiri ya. Dan kita ngerasa jika chapter 11 maupun 12an nanti, karena dari apa yang kita hipotesakan, cover story 11-12 itu kalau nggak Hidari, Konohamaru ya Sumire Momoshiki teman-teman. Tetapi meskipun begitu, harusnya sang Hokage ke-8 itu masih akan ada dalam beberapa panel ke depan, terkhusus komunikasinya dengan Boruto kan. Dari percakapan antara Boruto dan Shikamaru akhirnya kita juga tahu kan ya, bahwa alasan Boruto menjauh sekarang ini karena resonansi karma antara Kawaki dan miliknya tersebut masih terus membahayakan. Artinya Shikamaru mungkin sadar bahwa Boruto sendiri masih terpengaruh pada jiwa Otsutsuki terkadang seperti itu, dan itu mungkin akan menjadi skenario Shikamaru jika hal buruk terjadi, dia pasti akan melakukan sesuatu. Dan apapun itu, chapter 11-12 nanti kita sangat menantikan nih aksi, peran dan juga keputusan-keputusan yang akan diambil oleh sang petinggi desa Konohagakure yang sedang mengalami invasi ego Jubi sekarang ini, Nara Shikamaru. Sepakat nakama, apa kalian juga yakin Shikamaru juga akan menjadi Hokage resmi dan dibuatkan patung pada akhirnya, atau nasibnya akan berakhir sama seperti Shimura Danzo? Nah, tulis pendapat kalian ya. Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa chapter 11 dan kejadian selanjutnya dari siasat sang Hokage tercerdas di era Shinjugat ini, Shikamaru Nara. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan next time mulai dari sini. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.